Pak Din, ada yang mau disampaikan? Ini banyak sekali hal-hal penting, ya, hal-hal menarik, dan hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti dari perbincangan pada malam hari ini ya. Ya, ya, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Johan ini kan kebanyakan belum banyak yang diungkap sebenarnya. Yang selama ini kita selalu berkecimpung dalam pandalan saja, ya. Tapi hal-hal yang sebelumnya, ya, bagaimana itu di daerah tebing tinggi, ya, bagaimana di daerah cermin, nah itu kan nggak pernah diangkat ke permukaan. Nah, untuk itu saya kira, ya, untuk kedepannya mungkin ini perlu kita lakukan, ya, kita eksplor lah, ya, apa yang sudah kira-kira kita bicarakan itu bisa dibicarakan lebih lanjut, gitu, ya, supaya ada kesinambungan. Yang selama ini kan kita tahu-tahu tiba-tiba hanya 1904 saja, ya, Pandalan saja. Sebelumnya bagaimana kadang-kadang nggak terungkap gitu. Jadi ada kekosongan memang harus kita lihat. Kekosongan itu saya kira lewat bincang-bincang serupa ini itu dapat mengisi yang kosong-kosong itu. Nah, yang kosongnya tentu saja kalau memang tidak ditemukan, ya diperlukan adanya interpretasi di dalamnya. Karena kita ketahui bahwa interpretasi itu adalah fungsinya adalah untuk mengisi yang kosong. Ya. Dengan kita melakukan interpretasi, maka kalau dia belum nyambung, akhirnya karena kita lakukan interpretasi, maka dia akan menjadi nyambung gitu antara sebelum dan sesudahnya. Saya kira itu ya yang penting untuk kedepannya itu. Ya, mari kita isi yang selama ini kosong, yang tidak ada, sehingga kelihatanlah bahwa di Gayo itu ada benang merah perjuangan. Ya. Kalau ini sekarang ini kan terputus gitu kan, nggak nampak. Gitu. Hanya tiba-tiba bagaimana hebatnya yang dilakukan oleh Pandalan, itu kan dari sisi kacamatanya Eropa. Ya, sisi kacamatanya Gayo kita belum pernah ungkap. Ini antara lain yang sekarang ini baru diangkat segelintir daripadanya. Ya, mungkin di kedepannya di masanya Pandalan masuk ke Gayo itu pun, ya, setidak-tidaknya pasti ada suatu perlawanan. Ya, pasti ada suatu perlawanan dilakukan oleh orang-orang Gayo. Misalnya lah strategi perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Gayo, ya, terhadap Pandalan misalnya. Ya, mereka mencoba untuk, ya, melakukan serangan secara bergerilya, ya. Ya, mereka sembunyi di bawah pohon-pohon kayu yang sudah ditebang itu. Kemudian dari belakang diambil, ya, ditebasnya satu-satu. Akhirnya beberapa tentara Belanda itu, ya, hilang dengan tanpa diketahui oleh pimpinannya. Kira-kira seperti itu. Itu yang nggak terangkat. Ya. Yang diangkat itu adalah apa yang dikatakan oleh Kempes, ya. Ya, itu saja yang diungkapkan. Sebenarnya bisa kita analisa, itu baru sepihak. Jadi dari pihak pribumi sendiri pasti ada perlawanan. Tidak mungkin tidak ada gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Apa lakunya bagaimana? Paling tidak, ya, kalau memang dalam sumber-sumber tertulis tidak ada, maka perlu diketahui, dicari melalui tradisi lisan, ya, tutur-tutur yang ada di masyarakat. Ya. Dan nanti kita coba kita combine dengan sumber-sumber yang tertulis. Ya. Nah, tentu saja ini memerlukan waktu, ya, yang cukup panjang. Ya, kalau perlu, ya, mau tak mau memang harus bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya pemerintah daerah juga ikut terlibat di dalamnya untuk membentuk atau menulis sebuah buku riwayat tentang pada daerah setempat. Saya kira begitu dari saya. Ya, Pak. Oke, baik, Prof. Din. Ini semakin menambah daftar pekerjaan kita ini. Dan menambah kegelisahan kita ini, Pak Din ini. Baik, Pak. Termasuk
dalam kaitannya dengan Pusat Kajian Kebudayaan Gayo ini supaya ada keberlanjutan seperti ditekan Pak Din tadi. Ini mana yang kemudian perlu kita dalami, kita bincangkan. Siapa tahu melalui perbincangan berikutnya ada jalan baru begitu Pak Din. Nah, ini untuk melengkapi jalan-jalan yang hilang, kemudian untuk menutupi yang kosong-kosong tadi.